Anda kembali bersama kami di Special Dialogue. Baik, Pak Andrinov, ini terkait dengan Musrenbangnas yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2014 mendatang. Harapan Bapak akan seperti apa? Pak Presiden hadir juga ya, Pak ya? Oh, memang rencana akan dibuka oleh Bapak Presiden dan ditutup oleh Pak Wakil Presiden. Rencana. Pak Yusuf Kala ya? Oke, akan seperti apa kira-kira harapan Bapak sendiri? Ini kan sebetulnya kalau dari pemaparan dari pemerintah di pusat yang dipaparkan itu sebetulnya adalah rancangan terakhir yang sebetulnya sudah hasil menampung, mengakomodasi semua masukan-masukan yang ada ya. Nah, tapi kecuali kalau ada lagi hal-hal yang baru yang perlu ditajamkan, itu di situ ada ruang dialog ya. Nah, kalau ada lagi hal yang baru mau disampaikan oleh stakeholder, ya apakah itu daerah atau dari sektor tertentu, dari kelompok profesi, masyarakat itu sejauh itu bisa dikendalikan secara efisien, itu masih bisa untuk memberikan masukan gitu ya. Jadi ini adalah puncak ya, semacam pleno besar secara nasionalnya yang telah melalui proses yang berjenjang gitu ya, dan interaktif ya, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas gitu. Baik, diharapkan berjalan lancar begitu Pak Andrinov. Ya, mudah-mudahan ya lancar gitu ya. Tapi memang untuk penyelenggaraan Musrenbang nasional ini kita nggak bisa lakukan di gedung pemerintah karena kapasitasnya nggak ada yang muat gitu. Jadi terpaksa dibikin di hotel juga. Ini pengecualian. Ini yang hadir tapi siapa saja sih, yang Pak? Di daerah itu sebagian besar diadakan di gedung pemerintah ya, kecuali di daerah tertentu yang memang nggak kapasitasnya nggak mencukupi. Jadi kita untuk segala hal yang dimandatkan, diperintahkan, kalau itu memungkinkan ya kita usahakan seoptimal mungkin kita laksanakan secara konsisten, kecuali karena memang ada halangan yang nggak bisa kita hindari gitu. Untuk Musrenbangnas nanti yang sepertinya cukup besar, kemudian siapa saja yang hadir, Pak? Selain itu pesertanya biasanya lebih dari 2.000 ya. Ya, jadi gubernur, kepala Bapeda, ya bupati, wali kota, pengusaha, akademisi, pengamat, wakil-wakil masyarakat sipil dan itu semua akan hadir begitu Pak ya. Semua unsur media ya. Baik, Pak Sony, ini terkait dengan acara besar sepertinya ya, perhelatan besar yang hadir juga banyak dan kemudian masukan yang akan diberikan juga cukup beragam. Sepertinya PR Pak Andrinov dan teman-temannya akan sangat banyak, Pak Sony. Seberapa optimis kemudian ini bisa direalisasikan dengan konsep yang berbeda, cara pandang yang berbeda begitu, Pak Sony? Iya, tentu setiap pemerintahan baru kita punya harapan baru ya. Musrenbangnas dilakukan 5 tahun sekali dan itu jadi hajatan besar tentunya. Jadi kita berharap apa yang sudah disampaikan di dalam kampanye, dituangkan di dalam RPJMN, direalisasikan di dalam pembangunan. Dan kita bukan hanya berharap ya, kita juga ikut sama-sama mengawasi. Karena kita juga yang memilih presiden dan wakil presiden, sehingga kita juga yang harusnya bertugas mengawasi. Terus kemudian juga harapan besar karena kita sudah dalam kondisi sebagai negara menengah, dan kalau tidak ada terobosan kita akan terperangkap dalam jebakan negara menengah gitu di tahun 2028, sehingga butuh terobosan. Setiap pemerintahan adalah sebuah rangkaian perjalanan bangsa, dan pemerintahan yang sekarang diharapkan melanjutkan dan memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Tadi prioritas pembangunan Pak Menteri sudah sampaikan. Saya sangat mengapresiasi khususnya pembangunan maritim. Tentunya sektor maritim ini agak ironis ya, karena sumbangan kita untuk PDB dari perikanan laut tuh hanya 2,3%. Ya, jumlah yang sangat kecil sekali. Dan produksi kita itu jauh di bawah Thailand yang negara garis pantainya jauh sekali, lebih sedikit dari kita. Betul kita sekali. lebih besar begitu jauh sekali. Jadi kita hanya punya 2,2 juta nelayan. Bayangkan kita punya 125 juta angkatan kerja. Artinya laut bukanlah orientasi sumber kehidupan kita. Laut bukanlah orientasi memperoleh kesejahteraan. Oleh karenanya kita sama-sama membangun ke depan bersama pemerintah. Pemerintah tidak bisa diharapkan sendirian, karena 20% saja uang yang beredar di negara ini, GDP kita yang berasal dari pemerintah. Jadi harus ada partisipasi dari masyarakat secara luas, dan saya pikir setiap
setiap saat perlu dievaluasi. Kalau ada kritik tentu kita sampaikan kepada pemerintah apa yang kurang, apa yang belum terlaksana, atau apa yang belum dilaksanakan sesuai dengan janjinya. Kira-kira begitu, Mbak Vero. Pak Andrinov, sedikit mengenai evaluasi sendiri atau pengawasan akan seperti apa dari pemerintah, Pak? Kita pertama secara internal kita sudah terus akan memperbaiki sistemnya, mengeluarkan impres, perpres dan segala macam, di samping arahan yang terus berulang-ulang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk efisiensi pengawasan. Nah, selain itu kita akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, ya, dengan KPK, dengan BPK, ya, itu kerjasama itu akan terus ditingkatkan, ya, supaya dalam hal pengawasan kita betul-betul makin kuat, ya, di internal, ya. BPKP yang menjadi bagian dari pemerintah itu akan makin dioptimalkan, ya, SDM-nya dan sistemnya itu memberikan kontribusi. Ya, kita harapkan Musrenbangnya akan berjalan lancar. Musrenbangnas ini menjadi awal yang baik. Kalau misalnya berjalan dengan baik, akan menjadi awal yang baik pembangunan kita. Kita ini sangatlah pantas untuk surplus hasil pertanian, surplus perikanan, bahkan surplus listrik juga. Ya, tapi kalau kenyataan kita defisit, kita makin besar impor, ini soal masalah cara mengelola. Ada masalah begitu ya, Pak. Baik. Masalahnya ada di cara mengelola. Pengelolaannya. Baik, Pak Andrinov, terima kasih sudah hadir bersama kami. Pak Sony juga terima kasih sudah bersama kami di Special Dialogue. Pemirsa, demikianlah Special Dialogue kali ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Veronica Moniaga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.